Vano mengangguk ketika dia melihat warna yang kembali ke wajah Kinan. Bagus, kamu merasa lebih baik. Ngomong-ngomong, orang yang mencoba mencelakaimu adalah orang suruhan Rafael. Aku juga berpikir begitu. Namun, mulai sekarang, Rafael tidak akan pernah menjadi sumber kekhawatiranmu di masa depan. Aku tahu. Vano tahu tentang penangkapan Rafael, dan bahwa penuntutannya adalah kepastian pada saat ini, tetapi Kinan seharusnya belum mengetahui hal ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak akan menjadi masalah? Seberapa jauh ke depan yang dia rencanakan? Untuk beberapa alasan, kecerdasan dan ketajaman Kinan membuat Vano agak bingung. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Kinan bertanya dengan ekspresi penasaran. Vano tidak mungkin mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk memeriksanya. Aku akan segera meninggalkan rumah sakit, jadi aku di sini hanya untuk melihat bagaimana keadaanmu, jawab Vano dengan selera yang baik. Kinan mengangguk. Aku baik-baik saja, jawab Kinan jujur. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu pada hari kecelakaan itu dan beberapa kali sebelum itu. Sudah kubilang tidak perlu berterima kasih. Itu bagian dari tanggung jawabku. Bagaimanapun juga kau adalah mama dari putra kita. Vano sengaja menggunakan kata ganti kita, bukan aku, atau bahkan nama Farel. Hal itu seolah membuat hubungan mereka semakin dekat. Kinan merasakan bagian dari pemberiannya. Sejujurnya, Vano adalah seorang papa yang hebat. Dia telah merawat Farel dengan baik selama ini. Tapi sekarang, dia merencanakan cara untuk memenangkan hak asuh Farel darinya. Tiba-tiba, dia merasa bersalah tentang hal itu. Namun, Vano akan menikah lagi dan memiliki anak sendiri. Tidak salah baginya untuk memperjuangkan hak asuh Farel, bukan? Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu, kata Kinan dengan hati-hati. Vano memohon, oke, katakan padaku. Ini adalah tentang Vano. Jadi kamu di sini? Elena menyerbu ke dalam ruangan sebelum Kinan bisa menyelesaikan kalimatnya. Elena bergegas ke sisi Vano dan melingkarkan tangannya di sekitar lengan Vano. Dia memperlakukan Kinan seolah dia bahkan tidak ada di dalam ruangan itu dan berkata, aku pergi ke bangsalmu untuk mencarimu tetapi kamu tidak ada di sana. Kupikir kamu sudah meninggalkan rumah sakit tapi aku tahu kamu akan menungguku. Ayo, kita pulang. Tante dan aku sudah memasak sup ayam untukmu. Tapi Vano memberinya perlakuan yang sama seperti yang dia berikan pada Kinan. Matanya terkunci ke mata Kinan saat dia bertanya, apa yang akan kamu diskusikan denganku? Sayangnya saat itu telah berlalu dan Kinan tidak ingin membicarakannya lagi. Tidak ada. Nada suaranya telah turun beberapa level. Sikap diamnya jelas disebabkan oleh kemunculan Elena yang tiba-tiba. Vano memandang Elena dan memerintahkan, tunggu aku di luar, kita punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Elena berkedip dan cemberut. Apa yang begitu penting sehingga aku tidak bisa terlibat di dalamnya? Tidak ada yang menjawabnya. Elena tersenyum untuk menghilangkan kecanggungan dan berkata, baiklah, aku akan menunggumu di luar. Dia bahkan cukup perhatian untuk menutup pintu saat keluar. Namun, saat pintu tertutup di belakangnya, wajahnya berubah. Vano mengulangi pertanyaannya, katakan padaku, apa yang ingin kamu diskusikan? Kinan tidak berharap dia sangat menghargainya sehingga dia akan membiarkan Elena meninggalkan ruangan demi dia. Namun, momen itu benar-benar telah berlalu dan waktunya tidak tepat. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Sampai jumpa lagi, jawab Kinan dan Vano tahu dia tidak akan mengatakan lebih dari itu. Vano menatapnya untuk terakhir kalinya dan berkata, oke. Temui aku ketika kamu ingin membicarakannya. Kemudian, Vano berbalik untuk pergi. Elena yang sedang menunggu di luar tersenyum ketika dia melihatnya keluar dari bangsal Kinan. Vano, kenapa diskusimu selesai begitu cepat?
Vano tidak menjawab dan berjalan melewatinya menuju pintu keluar. Elena bergegas mengejarnya. Vano, tunggu aku. Setelah memastikan langkah mereka yang mundur, Gavin yang telah terjaga sejak Vano pertama kali masuk, bangkit dari tempat bertengger di samping tempat tidurnya. Kak, apa yang ingin kamu bicarakan dengan Vano? Gavin pasti penasaran. Alih-alih menjawabnya, Kinan mengajukan pertanyaannya sendiri, bagaimana kabar Reza? Kak Reza baik-baik saja. Dia bahkan mampir untuk mengunjungimu lebih awal. Namun, hal-hal tidak terlihat baik untuk seseorang. Gavin tersenyum gembira. Kinan memarahinya dengan ringan, seseorang seharusnya tidak menikmati kesengsaraan orang lain. Tapi dia cepat menyadari siapa yang dia maksud. Kamu sedang berbicara tentang Vania? Bagaimana kakak tahu? Wajah Gavin tenggelam. Kak, bisakah kamu tidak mencuri pikiranku setiap saat? Itu tidak menyenangkan. Bagaimana kamu akan menemukan pria jika kamu terus bertingkah seperti ini? Kinan mengabaikannya dan bertanya langsung, apa yang terjadi dengan Vania? Dia. Tepat ketika Gavin akan menjawab, dua polisi masuk ke ruangan itu. Mereka mengumumkan secara resmi, Nona Kinan, kami di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Semoga kami tidak mengganggu istirahat Anda. Baik Kinan maupun Gavin mengira mereka ada di sana untuk menindaklanjuti kasus Sarah atau Rafael. Tapi mereka salah besar. Nona Vania menuduh Anda sebagai pelaku di balik kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Karena itu, kami di sini untuk bertanya, apa yang Anda lakukan kemarin? Gavin menyala dengan marah dan membalas, bagaimana mungkin kakakku menjadi pelaku ketika pelakunya jelas adalah Rafael? Polisi itu tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, kami juga menduga itu adalah Rafael di balik akta itu, tetapi pengemudi itu mengklaim itu adalah kecelakaan dan menolak untuk mengatakan apapun. Di sisi lain, Nona Vania bersikeras bahwa kakak perempuan Anda adalah orang di balik kecelakaan itu, jadi kami memilikinya. Tidak ada pilihan selain mengganggu kalian berdua untuk menanyai beberapa informasi. Saya tidak melakukan apa-apa, ajukan pertanyaan apapun yang Anda inginkan. Kinan bersikap kooperatif. Kinan dengan jujur menjawab pertanyaan yang diajukan polisi. Polisi melihat bagaimana mengumpulkan Kinan, dan ada saksi yang memverifikasi akunnya sehingga mereka pergi setelah pertanyaan rutin. Gavin masih marah. Vania sangat tidak berotak. Sangat jelas bahwa Rafael ingin membunuhnya. Kenapa dia terus mengejar kita? Itu karena dia akan menjadi gila jika dia mencurigai Rafael. Kinan melepas spray dan turun dari tempat tidur. Gavin bertanya dengan tergesa-gesa, Kak, apa yang kamu lakukan? Untuk melihat Vania, jawab Kinan. Vania juga dirawat di rumah sakit di tempat yang sama. Ketika Kinan berjalan ke bangsalnya, dia hanya menyadari betapa seriusnya situasi Vania. Seluruh tubuhnya, terutama wajahnya, diperban. Perban mulai dari kiri bawah dagunya, menyilangkan hidungnya, dan melingkari kepalanya. Meskipun lukanya tersembunyi di bawah perban, jelas wajahnya terluka parah. Faktanya, dia sangat marah sehingga orang akan kesulitan mengatakan bahwa itu adalah Vania yang sedang berbaring di tempat tidur. Jika bukan karena sepasang mata penuh kebencian yang menatap lurus ke arah Kinan, Kinan tidak akan yakin itu memang Vania. Wanita murahan, kamu akan membayar untuk ini. Vania menggeram seperti tenggorokan yang patah saat Kinan masuk. Kinan tersenyum ringan. Oh, ini kamu, Vania. Aku terkejut kamu masih hidup. Kamu perempuan jahat, Vania gusar. Jika bukan karena kondisi fisiknya, dia akan menyerang Kinan. Tuhan akan menghukummu karena melukaiku seperti ini. Kamu dan keluargamu akan disambar petir karena memiliki hati yang begitu kejam. Kamu akan mati bersama putramu karena itulah akhir yang pantas kamu dapatkan. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan.
Tunggu dan lihat saja. Diam, Gavin memarahinya dengan keras. Vania, kamu adalah orang yang berhati jahat, jadi jika ada, kamulah yang pantas mendapatkan kematian yang mengerikan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.